Di sini kita mengambil beda karya dari arsitek Wahana Arsitek. Nah, Wahana Arsitek sendiri adalah jasa konsultan arsitek yang berada di Jakarta dengan prinsipal arsiteknya Rudi Kelana. Rudi Kelana sendiri mendirikan Wahana Arsitek tahun 1994. Sebelumnya Wahana Arsitek memiliki nama Wahana Cipta Harmoni yang lalu berubah menjadi Wahana Arsitek seperti sekarang ini. Desain dari Wahana Arsitek sendiri memiliki konsep yang memiliki ikatan antara alam dengan bangunan. Nah, ini award yang diterima oleh Wahana Arsitek, yaitu Penthouse dari Penthouse, The ID Magazine, lalu proyek A Box in Disguise yang jadi nominasi Building of the Year tahun 2019 dari Art Daily, lalu Rumah Batik Tempo yang dapat award dari IAI Award tahun 2017, dan Rumah PS26 yang jadi award yang dari IAI Award 2017. Ini proyek-proyek Wahana Arsitek Menteng 54 di Jakarta, Dimis House di Jakarta, dan Nursery House di Jakarta. Next. Nah, ini PS25 juga Jakarta, Villa P1 yang berada di Bali, dan Transparent House yang berada di Jakarta. Nah, di sini kita akan membedah karya dari proyek arsitek dari Wahana Arsitek berupa Upstairs House. Baik, selanjutnya akan saya jelasin. Oke, saya akan menjelaskan soal kondisi site yang ada di lokasi. Singkat cerita, seperti bisa dilihat di sini, luas bangunannya adalah 600 meter dan dia berdiri di atas tapak seluas dengan 60. Tinggi bangunannya 9,7 meter dan bangunan itu dikelilingi sama 4 sisi rumah tetangga. Jadi kalau kita lihat di sini, kiri, kanan, depan, belakang itu semuanya rumah tetangga. Satu-satunya aksesnya adalah cuma jalan komplek aja yang langsung ketemu sama pagar rumahnya gitu. Jadi itu merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mendesain rumah ini. Nah, untuk mengakali site ini, si arsitek menempatkan area privat pada ground floor karena klien ini pulang langsung balik ke rumah langsung mau tidur. Untuk area service ditaruh dekat dengan area depan rumah dan dipakai untuk menghabiskan sisa space yang nganggur tuh kalau ada dilihat di sebelah kiri gitu. Lalu sirkulasinya dibikin dalam bentuk koridor, didesain dalam bentuk koridor menerus sampai lantai kedua. Lalu di tengah-tengahnya diisi dengan courtyard atau taman untuk menciptakan atmosfer resort di tengah kepadatan site. Zona publik dan area aktivitas keluarga ditaruh di lantai 2. Nah, ini fitur arsitektur yang ada di rumah ini. Satu, landscape-nya dia nyambung semua. Yang kedua, koridor yang tergabung dengan outdoor. Terus dia punya kolam-kolaman juga. Terus ada ruang publik yang terbuka antara living dan dining. Sama ada box kaca yang ditarik ke arah landscape. Oke, selanjutnya. Di sini ada denah basement. Bisa dilihat ada tanda dengan nomor, yaitu sebagai penunjuk untuk ruangan seperti tempat parkir dan kamar anak-anak. Selanjutnya ada denah zoning dan flow. Di sini bisa dilihat yang warna kuning itu sirkulasi,
yang warna merah itu private, dan ada green area, service, dan parking. Bisa dilihat juga di sini ada tanda mulai dari parkir menuju ke tempat private. Ada juga denah lantai 1 dengan nomor juga sebagai tanda peruangannya. Untuk lantai 1 seperti ini zoning dan flow-nya. Dan ini denah atapnya ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis ruang mulai dari luar dan dalam. Di sini ada tampak perspektif luar bangunan, sekuen entrance yang mengantarkan penghuni atau pengunjung masuk. Pengunjung yang masuk akan merasakan kekontrasan suasana dari pemukiman yang padat lalu disambut oleh entrance yang asri. Bisa kita lihat juga di sini di sebelah tangganya itu ada penghijauan, kanan kiri sebenarnya ada penghijauan. Jadi dari tempat yang padat, karena masuk ke dalam bangunan ini, bangunannya bisa membawa hawa yang segar. Lalu setelah melalui tangga ada terowongan yang terbuat dari susunan kayu. Sirkulasi yang menerus dari tangga entrance ke ruang publik di lantai 2 tanpa mengganggu ruang private dari bangunan ini. Terowongan ini terbuat dari susunan kayu yang sangat rapih, namun memiliki jarak dari kayu ke kayu yang membuat sinar matahari masuk melalui lubang-lubang, membuat kesan eksotis. Di sini ada ruang dalam yang bisa merambat keluar, bersifat menghamburkan batas ruang dalam dan luar. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Vina. Ya, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah analisa ruang entrance dan living room. Program di rumah ini menggunakan program ruang publik yang open plan sehingga terasa praktis, tidak ada sekat yang formal. Terus menciptakan kesan ruang yang luas dan menerus. Next. Lalu ada dining room. Penggunaan layering ruang di ruangan ini sangat terasa, seperti kaca, lalu ada kisi-kisi, lalu kayu, kisi-kisi kayu, lalu barisan pohon, lalu vertical garden. Yuk, next. Lalu di area teras ini, walaupun area ini berada di lantai 2, di second floor, tapi arsitek berhasil menciptakan rasa ruang seperti di ground floor dengan menggunakan planter dan pepohonan yang menyelip dari bawah tanah, dari lantai bawah. Next. Lalu di outdoor deck bisa terlihat ruang yang menerus dari area entrance sampai kitchen. Aktivitasnya di seluruh ruangan ini dapat terlihat dan dapat saling berinteraksi satu sama lain. Next. Lalu di area tangga, yang biasanya area tangga itu merupakan area sisa yang gelap, si arsitek mampu menciptakan area tangga ini sebagai area yang cukup menyenangkan dan juga sebagai foyer, lalu tangganya sendiri sebagai sculpture di dalam ruangan ini. Next. Lalu ada di koridor kamar tidur. Koridor ini semi outdoor sehingga bisa merasakan angin dari luar, udara dari luar, dan juga bisa mendengarkan suara gemericik dari kolam yang ada di sebelah kanannya. Next.
Lalu musola ini memiliki sebuah private deck yang bisa menambah kekusyukan dalam beribadah. Lalu signage untuk penunjuk arah kiblatnya cukup unik, berupa kuf yang ada di plafon yang terdesain cukup baik. Next. Lalu pada dek kamar tidur ini menyatu menerus dari kamar tidur 1 sampai kamar tidur 3 ya, 2 kalau nggak salah. Lalu dalam dek ini terdapat void ke atas yang menembuskan pepohonan dari lantai ini. Void ini menciptakan rasa ruang yang cukup menarik ya. Next. Lalu ada sebuah office kecil yang letaknya memang cukup terpencil di site ini, yaitu berada pada pojokan. Tapi arsitek mampu memasukkan cahaya alami sampai ke dalam yang terpencil sekalipun. Next. Lalu pada master bedroom ini terdesain cukup private ya, dan cukup eksklusif menurut kami. Master bedroom ini memiliki kolam pribadi, walaupun kolamnya hanya berupa pond, namun cukup untuk memberi rasa yang tenang untuk tidur dan singgah di ruang ini. Suara dari kolam yang mampu meningkatkan kualitas ruangan ini. Next. Lalu pada ruang gym yang juga private, yang hanya bisa diakses dari master bedroom, juga memiliki view ke arah kolam secara private. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan karya dari bangunan ini ya. Yang pertama, kita terangkan dulu kelebihan pada bangunan ini. Ada konsep rumah ini mampu memecahkan main isu yang ada, yaitu membentuk environment sendiri di tengah kepadatan penduduk pemukiman Jakarta. Oke. Maksudnya ini kan isu Jakarta itu kan panas, sempit, dan berdempet-dempetan gitu. Tapi rumah ini mampu memecahkan isu itu semua. Bangunan ini didesain ala-ala tropis gitu, dengan melibatkan elemen-elemen seperti pohon, kayu, dan rerumputan. Jadi dia mampu memecahkan isu Jakarta panas, Jakarta sempit, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada program ruangnya sangat praktis sesuai dengan kebutuhan klien yang ingin segera beristirahat sepulang kerja. Agar area kamar tidur diletakkan di lantai 1 agar dapat terakses dengan cepat. Di sini klien itu setiap pulang kerja dia selalu malam hari, jadi dia langsung ingin beristirahat di kamarnya, dan bangunan ini didesain dengan kemauan dia, yaitu diletakkan di lantai 1 dan dia setelah pulang kerja mobil ditempatkan di garasi, langsung ketemu pintu untuk ke arah jalan menuju master bedroomnya dia ya. Jadi tidak perlu naik lantai 2, dan naik lantai 2 itu juga kan perlu mau mengeluarkan tenaga, jadi sengaja diletakkan di lantai 1. Dan ini adalah zoning yang sangat jelas dan tidak tercampur aduk antara ruang privasi, publik, bahan servisnya, bahkan kamar guest yang dianggap sebagai ruangan publik yang terbuat terpisah dengan area kamar pemilik ruang, namun tetap memiliki keprivasiannya sendiri. Kita bisa lihat area private di sini ditandai dengan warna magenta. Dan untuk warna kuning itu adalah warna untuk sirkulasi manusianya. Dan itu ada green area ada di lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 ada termasuk kolam juga, di belakang bangunan juga ada.
Selanjutnya, dan ini adalah public area yang diletakkan di second floor namun tetap terasa seperti di ground floor karena pemakaian landscape-nya, permainan landscape-nya. Ya, jadi di sini ada permainan landscape di ruang keluarga ya, ruang berkumpul buat teman-teman, keluarga besar di akhir pekannya. Dia tuh disetting sedemikian rupa jadi seolah-olah terasa kita sedang ada di ground floor padahal kita ada di second floor. Menurut saya taman-taman ini dan deck yang diterapkan di lantai 2 ini menambah kesan kayak kita tuh lagi di lantai 1 gitu, dan ini bagus. Lanjut, sequence yang menarik saat akan memasuki rumah ini baik dari jalur tamu melewati tangga entrance lalu disebut oleh terowongan dari tempelan kayu yang disambut oleh tajuk-tajuk pohon yang menembus dari lantai 1 maupun dari jalur pemilik rumah, koridor dengan pont yang menghasilkan suara gemercik air, kisi-kisi kayu yang menjadikan penunjuk arah serta planar landscape yang terlihat dari sela-sela kisi-kisi kayu. Jadi di sini saat kita akan menaiki rantai 2 ya, kita akan masuk ke ruang keluarga. Kita tuh disambut dengan terowongan yang ada ini ya, materialnya seperti kayu-kayu bekas gitu ditempel-tempelin sehingga membentuk terowongan, dan disitulah nilai plusnya ada menambah estetika bangunan, dan bangunan itu tuh seolah-olah kita kayak ada di alam, bukan ada di tengah-tengah kepadatan penduduk Jakarta ya. Dan di lantai 1 ada namanya kayu yang disusun sepanjang koridor, dan itu tuh ada di atas kolam. Jadi setiap pemilik atau kliennya kita akan masuk ke master bedroomnya, kita akan melewati susunan kayu-kayu ini dengan di bawahnya ada kolam, dan ini menambah estetika bangunan banget sih. Selanjutnya ada permainan batas ruang yang ditarik ulur menyambung satu sama lain. Jadi di area ruang keluarga di atas di lantai 2 itu tuh ada ruang keluarga sama ada area kitchen dan ruang makan. Jadi dia tuh ruangannya bisa ditarik ulur menyesuaikan keadaannya. Contohnya gini, kalau kita sedang berkumpul keluarga, ingin berkumpul di lantai 2, tentulah perlu ruangan yang besar. Jadi kita maksimalin buat ruang keluarganya, yang kitchen sama yang ruang makan kita tarik dulu sehingga ruang keluarga jadi lebih besar. Beda lagi kalau kita ingin masak-masak dan makan-makan bareng bersama keluarga besar, kita maksimalin area dapur dan ruang makannya kita bisa tarik sehingga ruang makan jadi lebar dan muat buat keluarga besar kita. Di sini ada juga arsitek berhasil menciptakan pencahayaan dan penghawaan alami di dalam rumah, bahkan sampai ruang-ruang yang posisinya berada di pojok. Jadi arsitektur itu mampu menciptakan tuh kayak pencahayaan gitu. Itu tuh bukan lampu tapi itu pencahayaan alami yang dibuat arsiteknya sendiri, sengaja dibuat. Dia mampu mengambil cahaya dari luar, padahal itu ada di pojok-pojok rumah, ada di kamar-kamar yang sempit. Lanjut, ini adalah kekurangan dari bangunan ini. Yang pertama, banyak detail-detail material maintenance atau bersih-bersihnya lebih ekstra. Ya, memang bangunan ini untuk bersih-bersihnya lebih ekstra. Kenapa bisa gitu? Karena kita lihat penerapan material pada bangunan ini adalah ada kayu-kayu dan kisi-kisi. Dia tuh untuk pembersihannya itu sangat lebih ekstra ya, karena ada celah-celah di kayu-kayunya itu kan bikin repot buat bersihinnya. Dan maintenance-nya juga lumayan ribet. Dan selanjutnya kekurangannya ada beberapa detail dadakan yang muncul untuk mensupport desain, seperti pada bangunan frameless glass ini memiliki detail tambahan berupa sirip kaca yang pemegang bawahnya seperti belum didesain dengan baik. Bisa kita lihat di sini ada desain frameless
desain apa ini, kaca tapi dia tuh menjulang ke atas gitu, dan itu nggak tahu tuh bentuk apa, fungsinya apa. Cuman ini sih seharusnya nggak perlu ditempatin juga nggak apa-apa, dan ini sepertinya kurang matang desainnya. Dan itulah beberapa kelebihan dan kekurangan pada bangunan ini. Terima kasih. Selanjutnya kelompok kami akan menerangkan gambar kerja dan gambar detail yang telah kelompok kami buat. Yang pertama adalah gambar side dari bangunan. Bisa dilihat tampak atas dari bangunan. Kemudian selanjutnya yaitu gambar denah. Di sini denah lantai 2 second floor. Warna yang hijau menunjukkan area terbuka, kemudian ada area teras, deck, kemudian yang warna coklat muda menunjukkan ruang-ruang dalam bangunan, kemudian yang abu-abu area servis. Kemudian selanjutnya denah lantai 2. Di sini area private, ruang tidur. Kemudian tampak depan, tampak belakang, potongan. Potongan ada 2. Kemudian perspektif. Selanjutnya ngebuild detail. Yang pertama detail cover AC ceiling. Detail cover AC ini digunakan untuk menutupi unit AC agar lebih rapi interiornya. Ini contoh cover AC yang berada di ruang tidur utama. Kemudian selanjutnya detail upscaling plus lighting. Ini berada di ruang keluarga yang berada di tengah-tengah ceiling. Berikut detailnya menggunakan rangka hollow, kemudian finishnya gypsum board, zip light cover seperti gambar. Kemudian selanjutnya detail gutter, planter, dan pond. Ini adalah detail kolam yang berada di bawah di lantai basement. Di sini ada 2 gutter, yang utama buat pond, buat kolamnya, dan yang kedua buat yang di taman. Jadi air hujan yang turun ditangkap dengan gutter kedua. Kemudian selanjutnya detail kisi-kisi. Ini kisi-kisi yang berada di bawah tangga. Kisi-kisi yang bisa dibuka untuk masuk ke dalam ruangan selanjutnya. Kemudian ini detail lantai kaca dan frameless glass yang berada di ruang keluarga. Yang bawahnya adalah kolam pond yang tadi saya jelaskan. Jadi ini detail pertemuan antara kaca dan lantai. Kemudian selanjutnya detail entrance. Di sini menggunakan kayu yang dibelah-belah, disusun membentuk terowongan untuk memberi kesan sewaktu memasuki ruangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang maket. Bisa kita lihat juga di sini ada tampak depan dari maketnya. Ada juga detail terowongan yang terbuat dari kayu tadi. Beberapa angle untuk maket. Bisa dilihat juga ada tempat parkirnya. Di sini ada zoom untuk memperlihatkan lantai 1 dan lantai 2-nya. Terima kasih.